Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua channel Sandy Ozan. Ya, di video gua kali ini gua mau ngelanjutin pembahasan ya logika matematika yang kemarin. Jadi logika matematika kemarin itu baru part 1 dan sekarang part 2-nya. Kalian udah tahu di segmen apa? Gua nggak perlu jelasin lagi. Nah, kita mulai dari kan kemarin itu waktu itu sampai di mana tuh? Sampai di dan nama atau disebutnya konjungsi sama disjungsi. Kita lanjutin ke yang namanya implikasi. Nah, ada namanya implikasi. Oh, sebelum itu gue tulis judulnya dulu. Ya, kita lanjutin yaitu dengan implikasi. Nah, namanya implikasi ya. Kalau gue di awal mungkin salah nyebut, correct me if I'm wrong gitu ya. Oke, implikasi ya bisa dilambangkan dengan anak panah seperti ini. Ya, kita giniin. Ya, implikasi arahnya satu arah yaitu ke kanan aja gitu. Nah, di sini itu ada kalimat ketika ada kata hubung ini itu menggunakan jika titik-titik maka titik-titik gitu. Jadi saya gambarin di sini jika maka. Lalu ini kita isi dengan dua pernyataan yang dihubungkan itu. Ya, seperti ini. Oh, nggak bisa gini deh nulisnya. Nah, jika pernyataan P, maka pernyataan Q. Biasanya P, Q gitu kan. Nah, di sini. Oke, ini dia. Implikasi, contoh misal, contoh pernyataan P yaitu Andi rajin belajar. Lulus ujian. Oke, ini dua pernyataan ya, ini disebut pernyataan. Andi rajin belajar, ya, dia lulus ujian. Nah, kalau misalnya tulisannya P maka Q begini, nah dibacanya jika P maka Q gitu. Ini ya jadi kita disebut jika P maka Q, jika P maka Q gitu ya. Oke, berarti ini tulisannya gimana gitu. Andi rajin belajar, dia lulus ujian. Berarti jika Andi rajin belajar maka dia lulus ujian kayak gitu. Berarti di sini kita tulis P maka Q kan, berarti saya tulis secara coretannya dulu. Andi, ini pernyataan P ya, si P-nya kan Andi rajin belajar, rajin belajar. Oke, terus di sininya yang Q-nya dia lulus ujian, dia lulus ujian. Dia lulus ujian. Nah, kan tandanya gini nih, gitu kan. Andi rajin belajar, tanda anak panah, dia lulus ujian. Ini yang P dan ini yang Q, gitu kan. Nah, berarti kita tulis secara kalimatnya itu adalah gini. Jika Andi rajin, maaf, kok belar ya, belajar. Andi rajin belajar. Sorry guys, agak kurang fokus. Jika Andi rajin belajar, dia lulus ujian. Nah, jika Andi rajin belajar, nah maka ada makanya di sini, maka dia lulus ujian gitu. Jangan lupa suka ada koma di sini ya biasanya. Itu sebelum kata maka pasti ada koma. Jika Andi rajin belajar, maka dia lulus ujian. Titik. Udah, jadi dua pernyataan itu dihubungkan dengan implikasi ya, bentuknya seperti ini. Jika Andi rajin belajar, maka dia lulus ujian. Kayak gitu. Oke, ini kita sudah dapat yang implikasinya. Nah, contoh soal misalnya kalau mengecek suatu kebenaran yang berhubungan dengan implikasi. Ya.
Oh iya, sorry, saya lupa bilang yang pakai tabel ya. Biasanya kan ada tabel-tabelnya tuh. Nah, kita tulis tabelnya di sini. Sorry, gue tulis tabelnya agak belakangan. Tabel sama tulisannya benar-benar benar. Kayak salahnya selang-seling. Yang ini terakhir. Yang ini selang-seling. Seperti itu. Oke, jadi gimana caranya? Nah, ini benar atau salah ya kita lihat. P, jika P maka Q, berarti P mengakibatkan Q gitu kan. P yang berakibat menjadi Q gitu. Nah, yang hasilnya gini. Benar maka salah. Benar maka benar, sorry. Benar maka benar berarti jawabannya benar. Benar mengakibatkan benar, ya benar. Benar mengakibatkan salah. Jadi gimana? Benar mengakibatkan salah atau benar yang membuat itu menjadi salah, berarti ya salah gitu kan. Gitu kita jawabnya pakai logika aja kalau yang kayak gini-gini ya gitu. Disambung-sambungin dengan kalimat. Salah mengakibatkan benar. Salah mengakibatkan benar, berarti jawabannya benar. Salah mengakibatkan salah, jawabannya gimana? Jawabannya benar. Salah mengakibatkan salah, ya benar gitu. Jadi yang salah mengakibatkan salah nanti berakibat menjadi salah. Ya iya benar salah. Benar gitu kan. Jadinya dua pernyataan itu jadi benar gitu. Oke ya ada benar juga kalau salah terus mengakibatkan kesalahan. Ya benar. Jadi masuk akal gitu jadinya. Sip ya sampai sini. Oke, mungkin bagi kalian ini yang masih agak bingung ya dengan ini. Jadi secara simpelnya aja, jika benar maka benar, benar. Jika benar maka salah, ya salah gitu kan. Jika benar maka salah nih, ya salah. Jika salah maka benar. Jika salah, maka benar tuh. Berarti benar. Jika salah maka salah, ya benar gitu kan. Ini sama jadinya benar gitu. Oke, sip. Ya contoh soalnya di sini gitu. Nah, gimana kalau yang contohnya kayak kemarin-kemarin gitu kan? Contohnya kayak kemarin-kemarin tuh. Contoh misalnya. Jika banyak sisi kubus ada 6, maka adalah 8. Tentukan nilai kebenarannya. Tentukan nilai kebenarannya, benar atau salah nih. Jika banyak sisi kubus ada 6, maka banyak rusuk adalah 8. Tentukan nilai kebenarannya. Nah, ini pernyataan ini benar atau enggak sih gitu kan. Yang kita tahu bahwa di sini itu punya dua pernyataan, ada yang satu, ada yang kedua. Jelas ini kita sebut sebagai P yang di sini, sebagai Q. Itulah ya, biar gampang aja karena di sini P maka Q gitu. Berarti P Q. Itu aja biar gampang. Ini dan ini kita punya jika dan maka. Oke, jelas. Berarti tinggal kita tulis di sini P bernilai apa? P bernilai banyak sisi kubus ada 6. Betul apa salah? Betul, ya benar, berarti bernilai benar. Kita lanjut ke Q-nya. Q bernilai, Q bernilai benar atau salah? Banyak rusuk adalah 8. Bener nggak? Salah ya, rusuk itu ada 12. Kalau banyak sisi kubusnya ada 6, kubus, yang namanya kubus pasti rusuknya itu 12, bukan 8, berarti ini salah. Kalau misalnya P, jika P maka Q, jawabannya apa? Jika benar maka salah, jawabannya salah. Ya, salah. Berarti nilai kebenarannya dari pernyataan ini bernilai salah. Gitu. Inilah namanya implikasi. Terus juga ada lagi selain implikasi itu namanya biimplikasi. Biimplikasi itu kayak dua arah ya. Jadi lambangnya itu, gue langsung gambar aja di sini, lambangnya itu kayak gini.
ya dua arah gitu, tapi gue nggak ngejelasin ini karena ini jarang banget dipakai. Yang sering dipakai dari implikasi yang ini, terus sama yang kemarin gue jelasin di video gue sebelumnya, kayak gitu. Ya ini jika maka, ini pasti banget banyak di apa ya, banyak keluar di soal-soal kayak SBMPTN segala macam. Ada UN juga mungkin ini keluar implikasi, namanya jika maka, kayak gitu. Mungkin di kuliah juga belajar yang matematika, nah ini pasti ketemu lagi yang jika maka. Ada kata jika maka, udah itu udah nggak aneh lagi nantinya ya, karena implikasi itu sering banget dipakai. Oke, kita ganti ke 3 penarikan kesimpulan. Oke, materi yang ini itu namanya 3 jenis penarikan kesimpulan. Ini penting banget karena di soal UN atau SBMPTN, kalau mungkin ada UN lagi nanti tahun depan, gua nggak tahu sih akan ada lagi apa enggak. Ya, tapi soal ujian sekolah pun pasti ada juga ini kayak gini. Terus SBMPTN, terus ada ujian mandiri ketika mau masuk kuliah juga. Ini ada namanya 3 penarikan kesimpulan. Jadi 3 jenis penarikan kesimpulan. Jadi misalnya ada pernyataan 1, pernyataan 2, terus tarik kesimpulannya seperti apa. Kayak gitu. Namanya premis lah gitu. Premis 1, 2 gitu, bahkan sampai ada yang 3 gitu kan. Nah, sebelum gue lanjutin, jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue Sandy Ozan ya. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, kita ke apa namanya? 3 penarikan kesimpulan ya. Oke, penarikan kesimpulan itu ada 3 ya. Tadi gue bilang kenapa ada 3 jenis gitu ya. Penarikan kesimpulan. Jadi ada premis kayak gitu. Ada premis 1 ya pernyataan 1, premis kedua pernyataan kedua kayak gitu. Pertama, modus ponens. Oke. Modus ponens, premis 1, ada premis 2. Jadi ya gue dari dasarnya dulu aja ya. Jadi cuma ada 2 premis kayak gitu. Premis ke-1 misal ada kayak gini. Premis kedua cuma P aja. Ini maksudnya apa? Nanti gue jelasin. Pokoknya ini gue tulis dulu 3 jenis penarikan kesimpulan itu. Ya, ini modus ponens ya. Jadi ada premis 1, premis 2, terus kesimpulan. Ya. Jadi premis ke-1, jika P maka Q. Ini jika maka ya kita bacanya. Jika P maka Q. Ya, premis ke-1 itu pernyataan ke-1 dan pernyataan kedua, dan premis keduanya P. Berarti pernyataan 1 aja. Gitu. Penarikan kesimpulannya itu adalah dengan melihat mana yang sama, yang kita ambil adalah yang tidak ada temennya. Misalnya P sama P ada temennya kan, berarti ini coret nih. Nah, yang kita ambil adalah yang si Q-nya, berarti Q di sini. Itu modus ponens gitu. Jadi yang diambil adalah pernyataan yang keduanya, yaitu kesimpulannya adalah yang si Q-nya kayak gitu. Oke, ini modus ponens gitu. Yang kedua ada namanya modus tollens. Sorry, ini digarisin. Modus tollens yang pertama premis 1. Pasti ya, gue ininya jelasinnya cuma ada 2 premis aja. Ada yang jenisnya soalnya 3 premis, tapi gue nggak mau ke situ dulu. Ini yang mau paham dasarnya dulu aja. Ada P, Q. Di sini premis keduanya adalah ada tanda gini nih. Nah, berarti bukan Q gitu, atau negasi dari Q. Misalnya Q-nya itu aku makan. Berarti kalau misalnya negasi Q berarti aku tidak makan, kayak gitu ya. Oke, berarti ini negasinya yang bukan Q gitu. Ini maka. Sama kayak modus ponens, kasusnya sama kayak modus ponens. Kesimpulannya apa yang kita ambil? Kita lihat yang samanya ya, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kita coret yang ada yang sama ya, kita coret yang sama kayak gini.
Nah, berarti tinggal si P-nya dan tanda ini. Nah, tanda apa tuh? Tanda negasi. Ya, jadi kesimpulannya itu bukan P. Itu modus tollens, kayak gitu. Oke, ini dia. Kita dapatkan modus tollens. Yang terakhir itu bukan modus ya, tapi silogisme. L-nya gimana ya, gini. Silogisme. Silogisme. Oke. Premis ke-1, premis ke-2. Ada 2 premis gitu. Selalu. Premis ke-1 yaitu jika P maka Q. Dan di sini jika Q maka R. Nah, ada pernyataan baru gitu. Jadi di silogisme itu ada pernyataan baru. Jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R. Ya. Berarti kesimpulannya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita coret yang samanya gitu. Berarti ini sama. Nah, berarti tinggal apa? P R. Ya, berarti jika P maka R kayak gitu. Nah, ini namanya silogisme. Jadi, ketika ada 2 premis yang agak kompleks kelihatannya, jadi pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 2, pernyataan 3 gitu. Ada R, ada P, Q, R gitu ya. Berarti nanti jadinya pernyataan 1 digabungkan dengan pernyataan ketiga kayak gitu. Oke, ini silogismenya. Ya, jadi ada 3 jenis, modus ponens, tollens, dan silogisme. Oke, gue ambil yang agak sulit aja, yaitu silogisme, karena mungkin ada 2 ya, 1 atau ini 2. Yang tollens itu mungkin ada yang bingung nih, ini kenapa negasinya cuma dipindahin gitu. Oke, ini gue hapus. Oke, contoh premis 1, premis 2. Atau nulisnya bisa disingkat ya, P1, P2 kayak gitu. Ini contohnya ya, jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah kita lihat gini aja deh ya. Hari akan hujan, langit mendung. Oke, kita mau namain apa nih? Hari akan hujan berarti P. Oh, salah, nggak, jangan pakai ini, biar pembeda aja. P, maka langit mendung. Langit mendung itu Q. Nah, kayak gini. Terus premis keduanya langit tidak mendung. Langit tidak mendung. Langit mendung nih. Ini langit tidak mendung. Kalau ini Q berarti ini apa? Berarti itu adalah negasi dari si Q-nya. Iya dong, karena kan ini langit mendung. Ini langit tidak mendung. Berarti lawannya dari si Q ini. Berarti jadinya negasi dari Q. Nah, oke kan ini kita bilang langit tidak mendung berarti negasi P, berarti negasi Q, berarti bukan Q ya, atau negasi Q. Kita tulis aja. Berarti apa nih? Ini sama coret nih ya. Atau kita tulis aja P1, P2. Secara rumusannya berarti P Q. Berarti ini bukan Q. Ya, ini ada jika maka. Berarti ada yang harus kita coret nih. Nah, ini kan sama nih. Coret. Berarti tinggal apa? Ini sama itu tuh. Ya, P sama negasinya. Berarti kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah apa?
Kesimpulannya apa? Berarti negasi dari si P-nya. Negasi dari si P-nya. Negasi dari P apa? Kan tadi P-nya itu apa? Hari akan hujan. Ya, P-nya itu hari akan hujan. Berarti kalau negasi P itu hari tidak akan hujan. Hari tidak akan hujan. Gitu. Sip, ini contoh dari salah satu penarikan kesimpulan. Jenisnya, ini kayaknya jenisnya modus tollens. Ya, modus tollens ya. Karena P, Q, ini bukan Q. Gitu, ada tuh yang di sini nih, tadi nih. Nah, mungkin bisa dimundur sedikit videonya lagi. Ya, yang di sini. Yang apa namanya tuh tadi gue tulis ya. Modus yang kedua. Ya, namanya modus tollens. Oke, ini gue mau kasih contoh satu lagi, yaitu yang tentang silogisme. Jadi, jenis silogisme ya. Premis ke-1, jika hujan deras maka terjadi banjir. Premis keduanya, jika terjadi banjir, maka banyak rumah yang terendam air ya. Oke. Maka gue pertegas lagi. Premis ke-1, jika hujan deras maka terjadi banjir. Premis kedua, jika terjadi banjir maka banyak rumah yang terendam air. Nah, ada 1, 2. Pernyataan kedua yang tadi sini, ini pernyataan ketiga ini baru lagi nih. Bukan, ini nggak ada yang sama-sama yang ini kan, ini beda lagi sama yang ini. Nah, makanya nih pernyataan ketiga. Itu. Sorry, ini gue benerin dulu. Typo, maaf. Terjadi banjir. Nah, gue langsung tulis saja di situ. Ini hujan deras, ini banjir. Oke, banjir, banyak rumah terendam air. Berarti ini P, ini Q. Sorry, gini. Berarti ini Q kan? Ya, terjadi banjir, Q. Maka di sini, nah ini baru lagi nih, berarti R. Kita namain. Kayak gitu. Nah, berarti apa? Kita tulis di sini P, Q, R. Ya, sama pakai jika maka semua. Jika maka. Oke, ini. Ya, berarti kesimpulannya adalah kesimpulannya apa nih? Kita coret yang sama, nah jelas ya. Ini Q sama Q ini. Berarti tinggal P dan R-nya. Berarti jika P maka R ya. Jika P maka R. Sip. Kita tulis saja P, ini R. Jika P maka R. Berarti kesimpulannya apa? Jika hujan deras maka banyak rumah yang terendam air. Jika hujan deras maka banyak rumah yang terendam air. Terendam air. Jika hujan deras maka banyak rumah yang terendam air. Ini namanya jenis dari contoh silogisme. Gitu, ada 2 pernyataan yang sangat kompleks sekali. Gitu. Ya, itu contoh, itu gue ambil dari 2 contoh aja. 2 contoh dari penarikan kesimpulan ya. Jadi kalau modus ponens mah mungkin gampang lah ya. Itu tinggal kalian ngikutin cara kayak gue. Jadi yang samanya aja hurufnya tinggal dicoret. Kayak gitu. Nah, ini tadi ada 2 jenis ya. Berarti tadi modus tollens sama silogisme. Yang terakhir ini silogisme. Ya, terima kasih yang udah nyaksin video gua kali ini ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, silakan di kolom komentar ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau kalian bingung sama penjelasannya, kalian mau tanya atau kalian mau misalnya ada yang mengkoreksi atau mungkin pembahasan gua ada yang kurang, silakan ditulis di kolom komentar kayak gitu.
Sekian dari gua Sandy Fauzan. See you the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.